teman-teman dimanapun kalian berada. Terkadang manusia itu lupa bahwa dirinya adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sangat lemah, yang dhaif, yang tidak memiliki kemampuan apapun kecuali hanya sedikit yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia. Sehingga ketika dia ingin menggapai sesuatu, ketika dia ingin meraih sesuatu, menggapai sebuah kesuksesan, dia gantungkan keberhasilan, dia gantungkan pencapaiannya itu terhadap usaha, terhadap kemampuan yang dia miliki, dan terhadap sebab yang ia lakukan. Dia lupa bahwa kesuksesan seseorang, pencapaian seseorang itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diperintah untuk usaha, disuruh untuk usaha, tapi kita jangan lupa bahwa usaha yang kita lakukan itu berhasil atau tidak berhasil itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kadang membuat seorang itu menjadi kecewa, sakit hati. Karena apa? Karena merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat, ya, sehingga dia mengira dengan kemampuan, dengan usaha, dengan strategi yang dia lakukan, dia pasti berhasil. Dia lupa bahwa segala sesuatu itu ada wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dan karena manusia lupa bahwa dirinya adalah hamba Allah yang lemah, sehingga manusia terkadang sombong. Sombong terhadap ilmu yang dia miliki, sombong terhadap jabatan yang dia miliki, sombong terhadap harta yang dia miliki. Tidakkah jelas bagi kita kisah orang-orang terdahulu seperti Fir'aun, Namrud, Qarun? Mereka adalah orang-orang yang sombong, tetapi Allah Subhanahu wa taala binasakan dalam keadaan terhina. Fir'aun mati ditenggelamkan oleh Allah. Namrud mati hanya seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Qarun mati ditelan oleh bumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya. Lemah manusia itu, jamaah. Lemah sekali. Dan terkadang manusia juga lupa bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang di luar akal, di luar nalar manusia, yang mungkin dalam pikiran kita tidak mungkin terjadi, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Buktinya kita lihat sejarah ketika perang Badar, ketika umat Islam
yang jumlahnya sedikit pada saat itu melawan kaum musyrikin yang jumlahnya sangat banyak. Dikisahkan ketika perang Badar, umat Islam hanya memiliki 313 pasukan, sementara kaum musyrikin memiliki 1000 pasukan. Secara akal kita, secara naluri kita, tidak mungkin umat Islam akan menang. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Juga kita lihat sejarah ketika pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau kita pikir secara logika kita, siapa yang akan menyelamatkan Ka'bah? Siapa yang akan menjaga Ka'bah? Tetapi Allah memperlihatkan kepada hambanya, kepada manusia, bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika Ka'bah ingin dihancurkan, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga Ka'bah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung-burung ababil berkelompok-kelompok untuk menyerang Raja Abraha pada saat itu. Akhirnya mereka semua mati. Tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Teman-teman, dimanapun kalian berada, begitulah seharusnya kehidupan ini. Setiap usaha yang kita lakukan, setiap pencapaian yang kita inginkan, jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap usaha tersebut. Kita gantungkan hati kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Dan juga kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika masalah demi masalah menimpa kita, sehingga secara akal kita sudah tidak ada jalan lagi, tetapi ingatlah, masih ada Allah yang akan memberikan kita solusi, memberikan kita jalan di arah yang kita tidak sangka-sangka. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat.